memahami isi lontar, wajib hukumnya kita melakukan tapa brata yoga semadi. Maka siapa diri kita? Maka lihatlah sistemnya. Bagaimana cara melihat sistem? Lihatlah tegak karang kita itu. Dulu, zaman dulu nih kan, leluhur kita tidak tahu. Semua baca tulisnya tidak bisa. Tapi lelaku spiritualnya luar biasa kan. Guyem jaga hati apa mau jani kan dia nak duang nih. Hari ini kita berdiskusi tentang makna dari ajaran leluhur kita yang dalam tanda kutip dari sisi bahasa, dari sisi kata diksinya adalah tapa brata dan yoga semadi. Jadi ini adalah ritus. Tapa brata dan yoga semadi ini adalah ritus, di mana ritus ini terkait dengan situs-situs yang kita warisi. Salah satu tadi kita berbicara tentang Feodalan Saraswati. Saraswati Lontar itu kan situs ini. Ini yang melahirkan tentang tapa brata yoga semadi ini. Dari ajaran Sang Hyang Haji Saraswati untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang ajaran dari Sang Hyang Haji Saraswati ini. Dia akan berbicara dalam perspektif ini. Bisa dipahami ya? Jadi tiang tidak berbicara tentang tapo ini brato ini yoga itu ini semadi ini. Tidak berbicara tentang itu. Tapi tiang berbicara tentang ritus yang lahir dari situs. Dari situs manakah? Dari situs apakah lahir tapa brata yoga semadi? Berarti ini kan sebuah pengetahuan yang lahir dari Sang Hyang Haji Saraswati. Jadi yang akan bahas dalam perspektif ini. Karena yang memahami tapa brata dan yoga semadi ini adalah ritus yang lahir dari situs Saraswati. Jadi itu. Jadi untuk bisa memahami tentang isi Saraswati atau dalam tanda kutip memahami isi lontar, wajib hukumnya kita melakukan tapa brata yoga semadi untuk memahami isinya. Karena leluhur kita dulu selalu menekankan kita yang nak kal rago deman melajah, cara nak ngelumadeng bawang gitu, sebagai harus ulik. Nah, ngulik dari isi ajaran itu gitu, harus kita melakukan namanya proses ini. Maka di dalam konteks dina gitu, maka kita menjelang Saraswati wajib hukumnya melakukan ini gitu. Tapa brata ini gitu. Karena inilah ritus yang terkait dengan Saraswati. Itu nangkap sampai di sini korelasinya nih, korelasinya nih. Jadi ini bukan, kalau untuk kegiatan yang sehari-hari beda, ada tapa brata yoga semadi tapi beda konteks. Tapi tiang berbicara hari ini berbicara tentang tapa brata yoga semadi terkait dengan ritus Saraswati, bukan dalan Saraswati. Nggih. Paham nggih? Alon-alon yang ini harus alon-alon. Dan ampun yang terlalu tegang, rileks mantan nggih. Nah, untuk bisa paham tentang itu gitu, pertama kita harus tahu siapakah diri saya. Siapakah diri saya ini. Itu harus dijawab dulu. Kalau kita tidak bisa menjawab ini, maka untuk memahami tentang makna yang lebih dalam tentang tapa brata yoga semadi ini kan agak sulit. Di beberapa video yang kemarin kan tiang sudah ungkap sedikit tentang siapakah diri saya. Mungkin sudah tahu secara skala siapa diri saya, secara niskala siapa sih diri saya. Secara skala diri saya ada raga kita lah. Kalau kita ngomong sehari-hari, kita menyerahkan identitas kita ya raga ini. Raga ini bukan bahasa Indonesia ya, tapi raga ini bahasa Bali. Atau yang dengan bahasa anunya dewe ini dalam bahasa gaulnya kan.
Skalanya kan raga. Nah, raga itu kan juga tidak berdiri sendiri. Raga itu kan berarti sesuatu yang hidup, maka di dalamnya pasti ada jiwa dan pikiran. Raga itu pasti kita berbicara jiwa dan pikiran. Itu satu satuan komponen yang memang tidak bisa terpisah. Jadi begitu kita sudah menyebut diri kita itu adalah raga nih, raga. Nyen raga itu, berarti dia bertanya secara niskala nyen sih gitu. Itu lain. Tapi siapa kamu ya? Saya raga ini. Tapi begitu nyen raga, berarti kita berbicara tentang menanyakan lebih lanjut bahwa siapa saya secara niskala. Nangkap nggak? Ini ya rago nane, rago si A, si B, si C dan seterusnya. Berarti itu alias gitu. Nah, ini harus dijawab dulu. Kalau pondasi yang sangat penting sekali karena kita di dalam konteks ritusnya untuk bisa tahu maksud dan tujuan ritusnya untuk siapa, untuk apa. Kalau kita berbicara tentang diri kita secara skala, berarti ada pikiran, jiwa dan raga. Karena ini semua berproses, jiwa kita dan pikiran kita dan raga ini ada sebuah proses. Perlu ritus, ini semua perlu ritus. Apalagi roh kita, diri kita secara niskala, ada ritus. Cuma ritus. Nah, sebelum masuk ke sana, kemarin Tiang sempat dicari dengan salah satu teman gitu. Ya, dia untuk bisa lebih tajam lagi bisa melihat terkait dengan ritus. Dia kan sudah pisah. Jadi ada ritus namanya mulih de, mulih bajang. Mulih bajang itu ritus, tapi dia berpikir dengan pulang sudah ke rumahnya, sudah jawab janda, dia sangat itu sudah saya melakukan itu, dia ngengkel. Mulai bajang itu ritus, sama dengan mulai menek kelih itu kan ritus besar. Demikian pun juga mulai bajang itu ritus. Tapi sekarang kita belum bisa mampu menangkap bahwa mulai bajang itu hanya sekedar dia sudah tidak lagi tinggal di rumah suaminya, sudah tinggal wah itu katanya mulai bajang. Nangkap niki maksudnya? Untuk menjelaskan ini untuk bisa mendapat perspektif ini maksudnya. Ritus ini ritus gitu. Jadi mulai bajang itu ritus, enggak ada yang jelaskan ini ritusnya ini. Oh, baru dia sadar, akhirnya dia ngulang. Dia menganggap dia sudah matur pejati di rumah suami dan di rumah juga matur sudah pejati. Itu kan bukan ritus tuh. Yang matur uning itu bukan ritus. Nah, maksud yang menyampaikan itu adalah terkait dengan ini Tapa Brata Yoga Samadhi ini ritus gitu. Tapa Brata itu adalah ritus yang terkait dengan situsnya Sang Hyang Haji Saraswati. Nah, di situ poinnya. Maka mindset kita memahami tentang ritus itu ada hal yang memang secara step-step itu ada gitu. Secara lelakunya ada, secara upakara apanya pun juga ada. Nah, secara skala pikiran kita harus nangkap itu biar kita tidak ke distract. Jadi mindset kita memahami sebuah ritus itu juga harus paham, pikiran kita juga harus mengerti. Kalau jiwa kita dia sudah paham karena dia sudah berbekalkan DNA dari kelahiran kita. Sayangnya kan kadang-kadang kita sekarang sudah menganggap diri kita adalah pikiran kita. Sehingga untuk bisa memahami ini siapakah diri saya, berarti diri saya adalah pikiran saya, seperti ini. Diri saya apa jiwa saya? Apakah diri saya raga saya? Nanggap nih. Siapa diri saya? Diri saya adalah pikiran saya? Apa diri saya adalah jiwa saya? Apa diri saya adalah raga saya? Ini mindset dia mencoba untuk memberi perspektifnya, wawasan bahwa untuk bisa memahami lebih dalam gitu, tentang bahwa ini ritus itu kita harus paham sehingga maksud dan tujuannya nanti kita melakukan ritus itu ke siapanya, proses apanya nih gitu.
Apakah kita memproses roh kita? Apakah kita memproses raga kita? Apa kita memproses jiwa kita? Apakah kita memproses pikiran kita? Hari ini kadang-kadang memproses pikiran, memproses pikiran untuk mendapatkan perspektif, membawa Tapi ritual itu gitu, bukan untuk pikiran. Nangkap nggak? Asane tegang asane niki. Ade lu ngerokok lu. Saya kan nggak? Benar. Niki, coba pelan-pelan ya. Karena Niki, kalau Niki tidak terjawab nanti ke distract nanti ke depannya ke distract nanti. Oke. Jadi itu sedikit gambaran tentang siapa diri saya secara artinya istilah orang Bali itu berbeda dengan di luar Bali. Kalau di konsep tentang skala niskala itu adalah warisan dari ajaran leluhur orang Bali. Di luar orang Bali itu tidak mengenal konsep ini, sehingga orang Bali who I am gitu. Saya kalau di dalam Weda itu siapa diri saya ya adalah roh itu gitu. Tapi kita di Bali secara skala ya secara niskala siapa gitu. Kita harus bisa melihat dari dimensi itu gitu. Dimensi orang Bali gitu. Kalau dalam perspektif Weda gitu, kan ini juga kalau orang-orang spiritual pasti dia belajar spiritual itu kita harus mulainya dari sini. Kalau kita tidak bisa mulai dari sini, maka kita sering akan menjadi follower. Kalau kita sudah tahu siapa diri saya, maka saya wajibkah melakukan ini? Apa manfaatnya untuk saya? Dia akan bisa. Apalagi kalau orang Bali tahu tentang ini, maka dia tidak akan mudah digoyahkan untuk itu. Kita berbicara sesano nanti. Orang Bali itu wajib tahu siapa diri saya, itu tahu, harus tahu. Nah, cara yang paling gampang melihatnya adalah dengan situs sesungguhnya. Siapa diri saya, berarti kan saya apa yang saya waris kan dari situ masih kita lihat. Tapi sayang kita belajar tentang spiritual itu berdasarkan literasi siapa diri saya, kita akan digiring masuk ke Weda, digiring masuk ke ajaran spiritual modern, digiring sehingga sesungguhnya saya mewarisi jero, siapa diri saya kan berbeda sekali. Saya mewarisi umah, siapa diri saya kan berbeda nih. Kan diri saya kan tidak sama dengan tiang niki jarago ini kan tidak sama. Karena kita sudah dicekoki oleh sebuah salah satu kita berbicara tentang ini bahasa raja di Bali niki ngajak raja di luar Bali niki berbeda. Raja di Bali, raja di luar Bali itu adalah feodal, dia tuan tanah. Raja di Bali ndak tuan tanah. Raja di Bali niki dia sudah serahkan tanahnya kepada pengempunya, kepada balanya yang jadi laba gitu. Itu konsepnya beda. Maka raja di Bali bukan feod itu kan tuan tanah. Bukan feodal, tapi sekarang kan digiring bahwa raja itu adalah feodalisme. Itu sama. Raja ngelah se tanah nak pura ngelah, ceru ngelah. Karena kita sudah membuat sistem dari dulu kita sudah buat sistem. Maka siapa diri kita? Maka lihatlah sistemnya. Bagaimana cara melihat sistem? Lihatlah tegak karang kita gitu. Tapi kalau kita masuk ke pemahaman bahwa siapa diri kita berdasarkan Weda, gitu, who I am, gitu.
Lain lagi ceritanya tuh. Enggak raga di dina Bali apa dah dina. Kalau kita dina Bali, apa yang kita waris itulah diri kita gitu. Kadang-kadang kan juga mohon maaf nih, nak di jero mengabaikan jero, tegak jeronya. Nak di ngelah rumah jadi ngagung kan, wah ini sudah rumah nak bom mentereng memas semua kene. Nak ngelah sanggah, udah sanggah orang nak merajah nih gitu. Akhirnya kan kabur ya dia kabur. Dia tidak salah persepsi itu yang bagi. Kalau sanggah nih, kan sang angah kan. Yang mungkin kan dipersamakan dengan sanggah cucuk. Yang canggah cucuk itu canggah nih. Kalau yang mesuku tunggal, misi itu kan canggah uang, canggah cucuk kan mesuku tunggal, canggah cucuk yang bukan sanggah, yang papat kini sangar ada nih. Ini canggah cucuk dan sangar agung apa sangar. Itu beda kan. Tapi kadang-kadang kita sudah didoktrin mau lagu menistakan pada sang cipta di situ. Udah masuk ke dalamnya nanti kita akan temukan terminologi yang dengan angka dan merajaan itu apa gitu. Nah itu yang doa. Sehingga dalam perspektif kita begitu kita memahami siapa diri saya, berarti harus tegak kita jadikan acuan untuk menjawabnya gitu. Karena akan berbeda-beda. Kalau kita berbicara Weda Wasudeva Kundumakan siapa diri saya sama semua. Kita tidak punya. Artinya kita tidak berbicara sesana di situ, tapi kita berbicara kita sebagai jelema di sini, bukan sebagai manusia gitu, manut sesana. Siapa diri kita kan manut sesana tadi. Berarti kita menjawab kan based on sesananya apa? Busana yang ada di tegak kerang kita kan itu. Anggap ya? Karena kita sudah gini, kita sudah didoktrin oleh macam-macam apa namanya, entah itu kesengajaan apa raja di Bali feodal dengan raga mesor singgih bahasa itu kan etika, bukan feodal. Kalau raja di luar di Eropa itu ya memang feodal, dia tuan tanah gitu. Feodal. Raja di Bali, takon raja di Bali takon liun nang panjang nih lah tanah ke dalam tanda kutip lah ngelah tanah kerajaan. Karena sistem yang menguasai aset itu, sistem yang menguasai aset itu. Makanya raja di Bali enggak, maka dia ada di hulu, ada di Prabu dia. Maka dia harus gitu. Nah sistem inilah yang sekarang diputus oleh dalam tanda kutip entah apa penyebabnya, siapa melakukan itu kita tidak tahu. Nah itu sedikit gambaran tentang saya yang tekankan siapa diri saya, maka yang kita pahami saya orang Bali berarti harus busana saya apa, itulah diri saya gitu. Ya. Tegak kita apa, berarti busana saya apa, berarti itulah diri saya secara skala, secara niskala. Nah itu gambaran sedikit karena ini penting gitu. Sehingga di dalam konteks nanti, sehingga kita akan lihat di sini. Kalau kita ada di ruang-ruang publik, kita sering melihat sebuah perdebatan tanpa kita tahu dengan siapa kita berdebat. Ada tiga level apa namanya spiritualitas Bali ini ya. Di level dasar dia mencari jawaban keluar, pernah pelih salah, pokoknya yang penting semua jawaban itu ada di luar. Itu pasti di level dasar. Entah dia sekarang dalam tanda kutip pendeta, pemangku, profesor apa, siapapun, begitu dia mencari jawabannya di luar, masih dia ada di level dasar. Selalu di situ akan bahasanya salah, benar, baik, buruk, berarti akan seperti ini. Kalau sudah kita berdiskusi atau berinteraksi dengan orang semacam itu, ya mangut-mangut kan. Saya udah untung nih maksudnya gitu. Gitu. Sekarang kan itu yang terjadi banyak.
Karena dunia akademik mengharuskan kita mempunyai jawaban berdasarkan literasi. Sedangkan kita hari ini berdiskusi kan bukan untuk kepentingan akademik, tapi untuk kepentingan memahami lebih dalam antara Buana Alit dan Buana Agung untuk bantu kita mampu merasakan koneksinya kan begitu. Sehingga kalau udah di level menengah, artinya dia mencari jawaban ke dalam. Sehingga lelakunya pasti wiramo, wirasa, wirago. Yang di awal itu pasti ruwa binedo, satu aja pasti ruwa binedo. Baik buruk. Kalau di level dasar itu, di level menengah pasti wiramo, wirasa, wirago. Nah, kita orang Bali itu sesungguhnya ada di level ini. Maka dari kecil kita diajarkan sekar rare, sekar alit, sekar madya, sekar agung. Semua karena sesungguhnya semesta ini berkomunikasi melalui vibrasi itu, energi. Ini yang penting, ini yang kita harus sekalipun kita tidak tahu tentang kebenaran menurut literasi apapun gitu. Tapi begitu kita sudah merasakan hadirnya, dia kan sudah cukup. Tapi kan sekarang kita diterima atau tidaknya oleh masyarakat kan ego kita ada di sana. Ini algo nawang ABC dan jaksengnya. Kayaknya kan perbedaannya. Dulu, zaman dulu nih kan, leluhur kita tidak tahu. Semua baca tulisnya tidak bisa. Tapi lelaku spiritualnya luar biasa kan. Guyeb jaga hati apa, jani kan dia nak doang nih. Tapi kenapa justru sebaliknya? Karena itu sekarang udah bergeser. Kita masuk ke level dasar. Dulu yang dulunya kita ada di level menengah, sekarang sudah mendowngrade, kita nggak ada di level dasar. Karena kebenaran sekarang ada di luar, bukan di dalam. Nah, kalau di level yang atas, di level sulingih, seharusnya dia menjadi hukum semesta. Dia sudah tidak terpengaruh oleh apapun ya. Hukum semesta. Jadi umpama kita kecelakaan atau apa, ya Pak wajar aja gini. Ya nantam kehilangan apa tuh, pasti hukum sebab akibat. Ada 12 hukum semesta yang harus kita paham. Nah, itu yang kalau kita ada di level itu jauh lebih bagus. Saya mesti tengelah kudiang, sing tahan sebat, sing tahan pedih, sing tahan anu, pasti enggak. Hanya dengan membalik sedikit sebuah interaksi aja. Kemarin saya sempat diskusi dengan adek. Kalau kita menganggap bahwa persoalan yang kita hadapi masalah, maka itu akan mendegradasi kita. Tapi setiap yang kita hadapi masalah itu adalah persoalan, dari situ aja. Apa yang kita hadapi itu persoalan apa masalah. Hanya mindset kita di situ aja. Akan beda rasanya. Coba pelan-pelan nanti. Apa yang kita hadapi, sebuah peristiwa, kejadian yang tidak mengenakkan atau apapun. Kalau kita anggap itu masalah, pasti kita akan mengalami gangguan splatter energi. Begitu kita akan menganggap bahwa itu persoalan, kita tertantang untuk menjawabnya. Gitu. Hanya dua hal itu aja. Teranggap itu persoalan atau masalah. Nah, itu kan sepintas saja. Nah, di situ kita berbicara nanti tentang hukum semesta gitu. Nah, orang Bali itu dari sini. Orang soalnya harus paham tentang konsep Buana Alit, Buana Agung, memaham tentang konsep skala niskala dan memaham sasana. Ini aja orang Bali. Bekal nak Bali nih yang tidak ada di luar orang Bali, coba ya perhatikan. Nah, Bali ini kan bekal harus ngerti, tetapi ini menghilang sehingga jadi kacau balau deh. Ya tak? Di seluruh dunia ini, nyeringlah konsep Buana Alit, Buana Agung. Di seluruh dunia, nyeringlah konsep skala dan sasana. Kan, tapi kan ini yang hilang. Ini yang hilang.
Tiga konsep ini yang menghilang. Nah ini dulu sekelumit tentang wawasan sedikit untuk masuk kita lebih dalam ke membahas tentang Tapa Brata dan Yoga Semadi. Sadar nggak kita ini? Sadar nggak kita ini? Bahwa tiga hal ini yang menghilang. Tapi kan orang Bali semua ningah, yang yakin unyo ningah, tapi ngerti nak konsepnya nih. Tapi kan onyo nawang nih. Buana alit dan tubuh kita buana agung ya semesta kan mikrokosmos, makrokosmos aja canggih-canggihnya doang. Tapi bagaimana ini bekerja gitu kan? Si korek sih kan. Niki intermezzonya dulu sebentar, baru kita habis ini, baru kita akan bahas Tapa Brata Yoga Semadi.